Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Langsung saja anak-anak. Sistem gerak pada manusia, coba disimak. Gerakan pada manusia disebabkan karena kerjasama antara otot dan tulang. Tulang tidak dapat berfungsi sebagai alat gerak jika tidak digerakkan oleh otot. Hubungan antar tulang membentuk persendian. Persendian memungkinkan gerak secara bebas, seperti antara tulang lengan atas dengan tulang belikat, antar tulang pada siku, antar tulang atlas dengan tulang tengkorak. Persendian juga memungkinkan gerak yang terbatas seperti antar tulang pada punggung. Itu pendahuluan tentang sistem gerak. Ini gerak ini, sistem gerak ini itu adalah hasil interaksi antara tulang, persendian, dan otot, ya. Nih, tulang. Nah, ini tulang rangka, baik tulang rangka manusia, ya, dari tulang tempurung kepala sampai dengan tulang telapak kaki. Tulang-tulang vertebrata membentuk rangka. Ini rangka kan, ya, atau endoskeleton yang berfungsi pertama memberi bentuk tubuh, yang kedua menahan dan menegakkan tubuh, yang ketiga melindungi dan menegakkan tubuh, keempat sebagai tempat melekatnya otot rangka, yang kelima sebagai alat gerak pasif, yang keenam tempat pembentukan sel-sel darah atau hemapoiesis, ya. Di mana? Yaitu di sumsum. Tulang yang menyusun rangka manusia ini dikelompokkan menjadi 3. Ada tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Berarti kita bahas langsung saja ke tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini meliputi tulang anggota gerak atas ini dan tulang anggota gerak bawah. Nah, berdasarkan jenisnya, tulang ini dibedakan menjadi 2. Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Tulang rawan itulah tulang yang bersifat lentur tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Dan bahan dasarnya metriknya ini tulang rawan merupakan campuran protein dan karbohidrat yang disebut dengan kondrin. Metrik tulang rawan yang terbentuk di antara sel-sel tulang rawan mengandung banyak zat pelekat atau kolagen dan sedikit zat kapur, sehingga tulang rawan bersifat lentur atau elastis. Tulang rawan pada orang dewasa di mana sih? Kan gitu. Ini terdapat pada cincin tulang batang tenggorokan, ya. Tenggorokan di sini. Terus permukaan persendian, ujung hidung, dan daun telinga, sehingga daun telinga itu bisa digerak-gerak karena elastis. Ya, persendian ini perhatikan. Nah, persendian ini adalah hubungan antara tulang atau artikulasi. Membran sinopia, selaput sendi, adalah selaput yang membungkus ujung-ujung tulang yang membentuk persendian. Selaput ini menghasilkan minyak sinopia yang berguna sebagai pelumas atau sendi. Persendian ini dibagi menjadi 3 bentuk. Ada sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis.
Sinartrosis seperti apa? Sinartrosis ini merupakan hubungan antara tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Ujung-ujung tulang yang berhubungan dipersatukan oleh serabut tulang atau serabut ikat yang mengalami osifikasi sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya sinartrosis adalah hubungan antara tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak itu merupakan beberapa bagian ya yang disatukan. Nah, ini hubungan tulangnya dinamakan sinartrosis. Terus ampiartrosis. Ampiartrosis atau sendi kaku merupakan hubungan antara tulang yang masih memungkinkan terjadinya gerak yang sangat terbatas. Jadi sinartrosis ini contohnya pada hubungan antara tulang gelang panggul dan hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Jadi kita masih bisa bernapas ya. Ini sebenarnya bergerak, tapi bergeraknya itu kaku. Terakhir, diartrosis. Nah, diartrosis ini adalah sendi gerak. Jadi merupakan hubungan antara tulang-tulang yang dapat digerakkan dengan bebas. Ini yang akan kita bahas ya. Diartrosis memudahkan tulang untuk bergerak karena adanya struktur tertentu dan juga dimungkinkan adanya bentuk-bentuk tertentu dari ujung-ujung tulang yang berhubungan. Hubungan ini disebut dengan persendian. Diartrosis memiliki struktur yang terdiri dari bonggol sendi, tulang rawan sendi, dan mangkok sendi. Macam-macam sendi itu ada sendi peluru, sendi geser, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi kondiloid. Sendi peluru ini sendi peluru. Sebentar, saya teman bapak ini mau ini. Dan tulang paha dengan tulang pinggul. Sendi peluru sebentar. Sendi peluru merupakan bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerak bebas. Contoh sendi peluru adalah hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang belikat dan tulang paha dengan tulang pinggul. Sambil dicatat aja ya, atau bisa diulang-ulang materinya. Sendi peluru. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan sedikit gerakan. Contoh sendi geser adalah hubungan antara tulang-tulang pergelangan tangan dan tulang-tulang pergelangan kaki. Itu sendi geser. Masuk ke sendi berdasarkan arah putar. gerak. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan tulang yang satu bergerak mengitari ujung tulang yang lain sehingga terjadi gerak rotasi atau memutar. Contoh sendi putar adalah hubungan antar tulang atlas dengan tulang tengkorak. Oke, hubungan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak ini sendi putar. Sendi kondiloid. Sendi kondiloid adalah sendi yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Ujung tulang yang satu berbentuk oval dan masuk ke dalam satu lekuk berbentuk elips. Contoh sendi kondiloid adalah tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Selanjutnya, berdasarkan arah gerak. engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak ke satu arah. Contoh sendi engsel adalah hubungan antar tulang pada siku, ruas antar jari, dan lutut. Terakhir, sendi apa anak-anak? Sendi Berdasarkan arah geraknya. pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan timbulnya gerakan dua arah, ke depan, ke belakang, atau ke kiri, kanan. Contoh sendi pelana adalah hubungan antara tulang-tulang telapak tangan dengan ruas tulang jari tangan. Oke, sendi pelana. Ya, jadi itu tentang persendian.
Kemudian kita masuk ke sistem gerak aktif, yaitu adalah otot. Ini otot yang menempel di tulang, ya. Otot ini dikelompokkan menjadi 3, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik inilah otot yang digerakkan oleh sadar, digerakkan secara sadar, ya, maka disebut dengan otot sadar, otot lurik itu. Biasanya ini yang menempel di tulang itu adalah otot lurik. Untuk otot polos inilah otot yang bekerjanya tanpa kita sadari. Biasa juga disebut otot dalam. Kenapa? Karena otot polos itu adanya atau contohnya pada usus, ya. Usus itu terbentuk sama otot polos, terus lambung dan seperti itu. Terus ada otot jantung. Otot jantung juga otot yang bekerjanya tanpa kita sadari, tapi kerjanya ini dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik, ya. Nah, ini otot sadar, ini yang kedua otot tak sadar, ya. Otot rangka disebut ini juga otot dalam yang polos ini. Ini otot jantung. Otot lurik. Jadi otot lurik ini otot serat lintang. Otot lurik melekat pada rangka atau tulang sehingga disebut juga otot rangka. Jaringan otot lurik terdapat pada tubuh dan anggota gerak. Kerja otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran kita melalui perintah yang diatur oleh otak, ya. Saat saya ngomong seperti ini, nah ini yang kerjanya berarti adalah otot lurik. Saat melambai kan seperti itu. Kamu berjalan, itu otot lurik. Otot polos. Nah, otot polos ini menyusun organ tubuh bagian dalam, makanya juga disebut dengan otot dalam, ya. Itu pada usus dan pada lambung, ya. Dan banyak lagi kan anggota tubuh yang dalam. Oke. Karena otot polos terdapat pada organ dalam, maka sering pula disebut dengan otot dalam. Kerja otot polos ini tidak dipengaruhi oleh kehendak kita tanpa disadari. Yang terakhir, otot jantung. Miokardium berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kerja otot jantung tidak disadari, involuntar, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Itu tentang otot, ya. Sistem gerak manusia yaitu tulang, persendian, otot, ya. Ini interaksinya. Sekarang kita masuk pada gangguan pada sistem gerak. Ada gangguan rangka, gangguan otot, dan gangguan fisiologi. Gangguan rangka. Nah, gangguan rangka ini meliputi faktura, dislokasi, ankilosis, artritis, kelainan ruas tulang belakang, ya. Ini faktura, ini patah tulang, faktura. Nah, ini skoliosis, ini kelainan ruas tulang belakang. Jadi skoliosis ini merupakan kelainan tulang belakang yang melengkung atau membengkok ke samping atau ke kanan, samping kanan atau samping kiri. Terus ini ada lordosis. Jadi lordosis ini adalah merupakan kelainan tulang belakang yang melengkung atau membengkok ke arah depan. Terus kiposis merupakan kelainan tulang belakang yang terlalu membengkok ke belakang, ya. Jadi memang ini biasanya gangguan-gangguan kelainan ruas tulang belakang ini karena kebiasaan misalkan posisi duduk kan seperti itu, ya. Oke, jadi fraktura itu patah tulang,
dislokasi sebagai penggeseran posisi sendi, jadi sendinya itu bergeser. Arkilosis yaitu sendi tidak dapat digerakkan di mana ujung-ujung antar tulang merasa bersatu, ya. Terus artritis yaitu infeksi sendi. Yang terakhir ini kelainan ruas tulang belakang yang sudah Bapak jelaskan seperti itu. Gangguan otot. Sekarang gangguan otot. Nah, gangguan pada otot ini akibat dari infeksi, bisa tetanus, ya. Tetanus ini merupakan suatu keadaan di mana otot berkontraksi terus-menerus sehingga otot menjadi kejang, ya. Tetanus disebabkan oleh racun bakteri. Oke, terus atrofi otot. Ada atrofi otot, ini merupakan keadaan di mana otot menjadi kecil, jadi ototnya kecil, ya. Akibat fungsi otot menurun karena kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Atrofi umumnya disebabkan oleh penyakit poliomyelitis. Penyakit ini merusak saraf, mengkoordinasi otot. Akibat aktivitas, gangguan yang sering terjadi adalah kram atau kaku leher. Kalau kalian aktivitasnya terlalu tinggi misalkan, ya, itu kalian bisa terjadi kram. Akibat bawaan atau genetis ini, gangguan otot akibat bawaan genetis ini disebut juga distrofi otot, merupakan suatu penyakit kronis pada otot yang diwariskan dari orang tuanya. Lanjut ke gangguan fisiologis, ya. Gangguan pada fisiologis ini contohnya rakitis dan osteoporosis. Rakitis ini adalah kekurangan vitamin D, kaki membentuk huruf X atau huruf O. Terus yang osteoporosis disebabkan oleh kekurangan hormon estrogen pada wanita. Ini tulang normal seperti ini, bagus, ya. Nah, kalau yang berpenyakit tropos ini. Ini tulang osteoporosis. Demikian anak-anak materi untuk pembelajaran sistem gerak pada manusia. Kalian bisa mengulang-ulang video ini, ya. Kalau kurang jelas kalian pelajari, cari informasi di media yang lain seperti internet, buku paket, silahkan kalian pelajari. Untuk apa? Supaya kalian bisa mengerjakan uji kompetensi yang akan diberikan pada akhir minggu ketiga pembelajaran sistem gerak, ya. Oke, itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.